Seorang pemimpin itu kalau ia berbuat zalim, ingin bertahan akan kepemimpinannya, maka ia akan bekerja sama dengan kezaliman yang lainnya. Penguasa zalim akan kerjasama dengan penasehat-penasehat yang zalim. Ini pemimpin dunia itu hanya ada dua, yaitu berhukum kepada Allah dan berhukum kepada taghut itu. Maka ketika ia tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa taala, pasti ia akan mencari hukum-hukum dari segala macam hal. Inilah yang disebut dengan jahil. Faedah yang pertama, raja yang zalim akan terus mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus menerus meskipun ia berbuat zalim. Untuk mempertahankan itu, dan ini sudah bagian sunnatullah. Seperti itu. Apa itu? Mari kita lihat. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala juga telah menerangkan tentang kalimat ini. Silahkan dibuka Quran surat Al-An'am ayat 129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikian kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal mereka yang dilakukan. Jadi seorang pemimpin itu kalau ia berbuat zalim, ingin bertahan akan kepemimpinannya, maka ia akan bekerja sama dengan kezaliman yang lainnya. Maka kalimat nuwalli pada ayat ini anak ambil tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir kayak Ibnu Jauzi rahimahumullah, bahwa makna nuwalli pertama, kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai kekasih bagi sebagian yang lainnya. Jadi orang zalim berteman dengan orang zalim. Penguasa zalim akan kerjasama dengan penasehat-penasehat yang zalim. Ini pendapat dari Sa'id dari Qatadah. Makna nuwali yang kedua, sebagian orang yang zalim itu kami jadikan atau mengiringi yang lain di neraka disebabkan amal yang mereka lakukan. Jadi nanti mereka itu di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Qatadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kami jadikan orang yang zalim sebagai penguasa bagi yang lain. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat Ibnu Zaid. Yang keempat, nuwali bermakna kami pasrahkan sebagian orang yang zalim kepada yang lainnya, dalam artian tidak kami tolong. Ini pendapat Al-Mawardi. Jadi ada 4 pendapat yang di kitab Zadul Masir fil ilmi tafsir kayak Ibnu Jauzi tentang makna nuwalli di ayat ini tadi. Baik, itu pertama. Kemudian kandungan hadis yang kedua, raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah biasa menggunakan dukun atau tukang sihir untuk melanggengkan, mendukung kekuasaannya.
Jadi pemimpin dunia itu hanya ada dua, yaitu berhukum kepada Allah dan berhukum kepada taghut itu. Kalau berhukum kepada Allah itu beda lagi. Kalau berhukum kepada taghut, itulah yang sekarang kita sedang bahas. Maka ketika ia tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala, pasti ia akan mencari hukum-hukum dari segala macam hal. Inilah yang disebut dengan jahil. Silahkan dibuka Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Akankah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan adakah hukum yang paling bagus bagi orang-orang yang beriman daripada hukum Allah? Quran surat ke-5 atau Al-Maidah ayat ke-50. Juga Allah tabaraka wa taala Quran surat ke-7 ayat 96, orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah pasti dia akan mendustakan ayat-ayat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang itu kalau enggak berhukum kepada Allah, hukumnya kepada siapa? Taghut. Sehingga apa? Pasti akan mendustakan ayat-ayat Allah. Akan mengganti hukum Allah dengan hukum mereka. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, disunnahkan mengajarkan anak sejak kecil. Kenapa? Karena ketika anak itu diajarkan sejak kecil, hasilnya luar biasa. Kisah dan fakta serta bukti kenapa anak-anak itu ketika dewasa susah sekali disuruh sholat. Ini contoh. Jangan salahkan anaknya. Lihat dulu kita, sudahkah benar mendidik ia sejak kecil. Lihat Rasulullah dalam sabdanya, hadis ini dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, ya, wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha, dan seterusnya. Maka ketika umur 7 tahun, pukullah mereka. Kalau umur 10 tahun ia belum sholat, kita mengambilnya yang mana? Poin yang terakhir, pukulnya saja. Anak akan sampaikan dari 7 sampai 10 itu ada 3 fase, 3 tahun, ma'asyiral muslimin. Coba kalau ini nanti diterapkan, insya Allah pendidikan dari sejak dini itu luar biasa. Jadi periode pertama 7 sampai 8 tahun. Jadi selama 1 tahun. Apa itu? Benarkan mindsetnya, cara berpikirnya. Apa itu? Adzan, sholat. Adzan itu panggilan sholat. Jadi begitu adzan, sholat. Adzan, sholat. Adzan, sholat. Anak nggak usah dikasih tahu. Yang penting begitu adzan langsung kita mengerjakan sholat. Kita kasih contoh anak itu selama 1 tahun. Insya Allah ketika kita ketiduran ada adzan, anak itu akan membangunkan. Oh, adzan itu sholat. Nah gitu. Kebanyakan kan enggak. Sholatnya kadang ada di awal, kadang ada di tengah, kadang ada di akhir. Jadi anak itu mindsetnya nggak jelas. Itu. Ini selama 1 tahun. Kemudian tahun kedua 8 sampai 9. Apa itu?
lanjutkan periode pertama adzan sholat, kemudian anak diajak ke tempat sholat, bukan disuruh sholat, diajak ke tempat sholat biar merekam. Main-main nggak masalah. Itu selama periode tahun kedua. Tahun ketiga 9 sampai 10, nak ayo sholat, ajari sholat. Insya Allah dengan metode ini kalau kita tetap terapkan, yakin kita nggak kesulitan menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Karena pendidikan sejak dini itu jauh lebih hebat. Kadang-kadang kita nggak melalui periode itu, tiba-tiba umur 15 tahun suruh sholat. Anak sekarang beda dengan kita-kita terdahulu seperti itu. Coba terapkan tadi periode pertama, mindsetnya dibenarkan. Periode kedua dia biar merekam terus. Periode ketiga latihan. Insya Allah tahun ke-11-nya nanti ia sudah terbiasa sholat tidak dengan kita paksa. Masya Allah. Ini cara yang sangat apik sekali. Kemudian faedah yang keempat, menetapkan kehormatan terhadap para wali. Sebab mereka itulah orang-orang yang beriman dan takwa. Adakah karomah para wali? Adakah wali? Jawabnya ada. Wali itu ada. Bisa dilihat Quran surat 2 ayat ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu wali. Ada wali Allah, ada wali taghut, wali syaitan. Yang kita bicarakan wali Allah, karena tema kita adalah seorang pemuda yang istiqomah, yang begitu sabar dalam membela keimanan. Apa itu wali? Kata dasar wali adalah al-walayah, yang artinya cinta dan kedekatan. Jadi wali itu artinya cinta dan kedekatan. Sehingga orang yang taat kepada Allah disebut waliullah. Karena kedekatannya dengan Allah melalui ibadah yang dia lakukan dan kedudukan untuk berusaha mengikuti semua aturan Sang Maha Pencipta. Lihat tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah wali cinta kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang menjadi wali Allah tadi? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, istiqomah sampai ia meninggal. Apa keutamaan orang itu kalau sudah menjadi wali Allah tabaraka wa taala? Berdasarkan Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa? Karena jaminan masuk surga. Siapa yang disebut dengan wali Allah di ayat itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini. Jadi kalau begitu kami ambil berdasarkan kriteria tadi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi memberikan sebuah kaidah.
Setiap mukmin adalah wali Allah. Dan wali yang paling mulia di sisi Allah adalah wali yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran. Aqidah At-Tahawiyah. Inilah yang disebut dengan wali Allah. Jadi kalau begitu, apa itu? Yang lebih jelas lagi bahwa selama seorang yang beriman itu berjuang untuk meningkatkan keimanan, mengikuti standarnya syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmi salafus solih, dengan bersungguh-sungguh, maka ia akan menjadi wali Allah. Namun perlu difahami, wali Allah tidak identik dengan kesaktian, tidak identik dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Itu bukan wali Allah. Lihat Rasulullah ketika perang Uhud, gimana? Ia berdarah-darah luar biasa. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ketika perang, lukanya luar biasa, bahkan ada yang sampai meninggal. Kalau sakti berarti padahal sahabat kurang wali apa? Dekatnya kepada Allah luar biasa. Wallahu a'lam. Yang kelima,